selamat pagi semuanya para pendengar setia. Kembali kita bertemu dalam podcast SMK Negeri 5 Denpasar. Biasanya kita menyebutnya Skanema Bersinar gitu. Bersinar. Oke. Pagi-pagi kita ketemu lagi ya. Adik-adik, teman-teman gitu ya, karena ini momennya tepat dengan suasana liburan di mana di dunia pendidikan sekarang sedang masa-masanya penerimaan siswa baru, baik di SD, di SMP, SMA dan SMK. Nah, siswa baru ini nanti kan akan menjalani yang namanya MPLS di sekolah pilihannya. Ya, saya berdoa adik-adik mendapatkan sekolah yang dituju dan yang diinginkan ya. Nah, menyambung MPLS itu, kesempatan ini nih, kami podcast SMK Negeri 5 Denpasar akan memberikan sejumlah informasi. Kami ingin mensosialisasikan bagaimana kegiatan MPLS di sekolah kami yang bersinar. Ya, bagaimana nanti kegiatannya kita simak bersama. Tentu saya tidak sendirian, karena pagi ini saya ditemani dua tokoh SMK Negeri 5 Denpasar atau Skanema. Tentu yang pertama saya perkenalkan dulu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ana Agung Ketut Ngurah Astara, SSN MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak kabarnya bagaimana? Astungkara sehat. Astungkara. Karena kita selalu berdoa untuk sehat Bapak ya. Iya, astungkara. Karena yang utama itu sehat. Oke. Yang kedua, ini saya harus hati-hati nih namanya nih. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah ya. Yang kedua ini teman-teman, adik-adik sekalian, beliau adalah tahun ini menjadi ketua panitia pelaksana MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar. Halo. Nanti kalian akan ketemu dengan Ibu Putu Iga Kristina Dewi SPD MPD. Halo Ibu. Halo Pak Indra. Cerah. Sehat Pak Indra? Astungkara sehat. Oke. Senyumnya manis sekali hari ini. Oh Pak pasti Indra. dong ngelihat Ibu. Oke, lanjut. Oke, Iya. cerah sekali bajunya Ibu ya. Orange. Secerah suasana hati. Oke, Asik. pas. Sesuai Pak dengan paling tahu. MPLS-nya. Iya ya, Pak paling tahu memang. Iya Pak Gung selalu tepat kayak ini. Iya. Kita mencari itu kan harus tepat sasaran. Iya sih. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Untuk sesuai dengan MPLS itu kan mencari yang ceria. Ceria. Oh betul. Oke Bapak. Menyenangkan. Oke, saya ke kepala sekolah dulu ya. Iya, Ya, sebelum ke inti. Pak Gung. Oke. SMK 5 kan akan mengadakan MPLS. Karena kan 3 jalur penerimaan siswa baru sudah ada pengumuman gitu. Mohon informasi Pak Gung, bagaimana update terbaru tentang MPLS tahun ini gitu, sehingga kami ya para pendengar juga bisa memahami apa sih yang akan dilakukan di MPLS, ngapain aja mungkin. Untuk waktu monggo. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Terima kasih Bu Iga juga nih selaku ketua MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar. Pada hari ini sangat bersyukur dan berbahagia kita bisa menyampaikan informasi tentang MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar. Kalau kita perhatikan SMK Negeri 5 Denpasar, perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa SMK Negeri 5 Denpasar itu memiliki 6 program studi. Ya, oke. Yang pertama itu ada kuliner, kemudian yang kedua ada perhotelan, Ya. yang ketiga ada ULW, usaha layanan wisata, Ya. kemudian ada DKP, kemudian ada seni pertunjukan, tari dan kerawitan. Nah ini merupakan suatu jurusan yang nyambung semuanya, jadi menyatu. Jadi seni dan pariwisata. Oke. Kalau kita lihat ada korelasinya luar biasa itu untuk siswa tersebut bisa untuk melaksanakan pendidikan di SMK 5 Denpasar. Oke. Di samping program keahlian itu yang ada tersebut, kita memiliki sebuah peminatan. Ya. Jadi peminatan ini mengacu kepada
yang disukai. Peminatan itu Oleh siswa ya Pak Agung ya? iya kepada siswa. Yang pertama kadang-kadang peminatannya itu orientasi masyarakat itu tentang pariwisata saja. Oke. Bahkan di sini yang program-program yang lain tidak diperhatikan. Nah dengan demikian SMK 5 ini memberikan peminatan sesuai keinginan siswa tersebut. Oke. Kita kita berikan jalan keluarnya untuk memotivasi daripada siswa tersebut sehingga memiliki skill yang sesuai dengan keinginannya. Oke. Misalnya seni pertunjukan, Ya. tari dan karawitan. Bila mana dia ingin melaksanakan peminatan pariwisata, kita berikan sesuai dengan passion dan pengembangan dia ingin berikan. Nah kemudian yang di ULW juga usaha layanan wisata kita berikan peminatan yaitu Pronopis. Oke. Sedangkan dua jurusan ini yang kuliner dengan perhotelan ini kan merupakan jurusan yang memang menukik kepada pariwisata dan favoritnya di SMK 5. Kita berikan ya korelasi pengembangan seperti Pronopis, kemudian seni budayanya yang perlu ditingkatkan. Oke. Iya, dan juga Englishnya. Jadi kita karena kita punya program English setiap English Friday. jadi Friday English ya. Oke, gitu ya. oke. Oh. Nah menyambung dari hal tersebut, jadi SMK 5 di dalam melaksanakan MPLS ini sesuai dengan Permendikbud ya nomor 12 tahun 2026 ya mengacu dengan itu bahwa MPLS itu tujuan pertamanya itu kan bagaimana murid baru untuk menumbuhkan karakternya dan profil lulusan. Ya, Itu yang kita tekankan pada siswa yang ingin melanjutkan di SMK Negeri 5 Denpasar melalui program MPLS-nya ini. Kemudian diantaranya itu potensi diri murid itu kita tumbuhkan apa? Nah ini kembali kepada peminatnya, justru pada bakat dan minatnya. Nah itu yang kita kembangkan. Sesuai jurusan ya Pak Agung ya? Iya. Dan kita kembangkan lagi, kita perkenalkan kepada murid baru untuk di SMK 5-nya tersebut. Kemudian bagaimana pengenalan warga sekolahnya. Oke. Rasa hormat kepada guru, pegawai, betul. stakeholder yang ada di SMK 5 Denpasar. Iya, betul. Kemudian bagaimana pengenalan kurikulum pembelajaran. Nah ini yang penting. SMK ini. Iya, jangan sampai salah mencari SMK. Oh saya ingin bartender itu ya tidak. Itu ada pada diploma 4 dan 3 dan 4 kayaknya di S1-nya pariwisata. Biar tidak salah. Jadi kalau tahapannya ini kita berikan pengembangan kurikulum di pariwisata itu ya apa yang kembang ya pastry dan yang mengacu kepada kewirausahaan sekarang ini adalah ya barista. Nah itu pengembangan tingkat di sekolah yang kita kembangkan di SMK Negeri 5 Denpasar. Oke. Kemudian bagaimana pengenal lingkungan sekolahnya? Ya gitu kita punya program Gerus Gerakan Urus Sampah. Betul. Jadi meminimalisir ya, meminimalisir daripada penggunaan sampah plastik. Iya. Ya kita sudah semua ada di sana, ada istilahnya tebo modern, juga tempat sampah yang kita sediakan ya sudah. Oke. Kemudian bagaimana materi yang kita berikan di MPLS sesuai dengan Permendikbud itu yang pertama itu kan ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian pagi ceria, sopan santun, bermedia sosial, budaya senyum sapa. Nah ini perlu kita berikan kepada siswa kita biar terbiasa gitu ya. Iya, menjadi budaya. Betul. Budaya dan ciri khas SMK 5. Oke. Nah itu yang kita harapkan semuanya. Nah yang lebih penting ini bagaimana ya budaya bersosial media. Jangan sampai siswa kita itu curhat ke media sosial, curhat kepada orang lain. Jadi yang dibutuhkan curhat itu adalah satu kepada orang tuanya. Betul, utama itu. Yang utama mereka yang ada di rumahnya. Betul. Dan yang kedua, mereka diberikan informasi, boleh minta bantuan kepada guru di sekolah atau guru wali. Itu yang lebih utama yang akan kita berikan kepada siswa kita di dalam bermedia sosial. Oke. Inilah kekeluargaan itulah yang kita tanamkan. Itu Pak Indra. Baik.
Iya. Oh, komprehensif sekali Pak Gong ya dari pengembangan siswa tersebut, habis itu bagaimana dia bisa. Oh iya, siswa juga yang dengar ini juga harus tahu apa minatmu gitu, biar tahu jurusanmu apa, dikembangkan di mana. Iya. Ya walaupun seni bisa juga dikembangkan di perhotelan ataupun kuliner gitu. Jadi SMK 5 benar-benar memberikan jalan nih untuk anak-anak semua ini. Ya Iya. harus bersyukur ya, harus Iya. bersyukur ini. Karena kita punya program BMW itu kita tingkatkan lagi. Yang BMW yang kita laksanakan itu kan anak-anak itu siswa bekerja, kemudian melanjutkan dan berwirausaha. Itu kita tekankan pilihan anak-anak yang masuk di SMK Negeri 5 Denpasar itu sudah siap dengan hal yang seperti itu, karena kita memiliki moto pembelajaran itu ya belajar di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Ya. Nah itu kita tingkatkan lagi sehingga memunculkan yang disebut dengan pembelajaran di dunia industri yang namanya kelas industri. Wah keren. Nanti baru dia belajar dulu, baru yang namanya PKL di kelas 12. Ya, Gitu. oke. Tuh, Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak Gong. Oke, Jadi ini silakan. catatan nih untuk para pendengar adik-adik semuanya, ini sangat luas itu ya. Mohon dipahami, nanti memang kalau perlu kita bahas, kita tanyakan kepada gurunya. Oke. Saya ke Bu Iga. Halo Bu Iga. Bu Iga Halo, Pak tadi Indra. iya, halo juga. Tadi kan sedikit penjelasan dari Pak Agung ya, selaku kepala sekolah. Nah, Bu Iga, bagaimana sekarang Bu Iga menyingkapi hal-hal yang dijelaskan tadi yang bisa diimplementasikan pada MPLS ini? Karena kan siswa baru ini baru masuk SMK ya. Iya. Jadi gimana sih SMK itu? Gimana sih jurusanku itu? Gimana sih perhotelan itu nanti? Gitu. Bisa dijelaskan nanti Bu Ika? Oke, berarti mungkin menurut Pak Indra lebih ke program MPLS Iya, betul. akan apakah akan ada pengenalan seperti itu betul, ya? betul. Iya, benar banget ya. Jadi memang dari jadwal di MPLS yang sudah ada di Juknis di cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id itu sudah dijelaskan bahwa khusus SMK itu akan ada pengenalan kurikulum. Oke. Pengenalan kurikulum yang disesuaikan juga dengan ciri khas masing-masing sekolah, budaya sekolahnya seperti apa. Iya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, kita sudah punya program peminatan, itu kan spesialnya di sini Iya. Dari yang jurusan seni pertunjukan bisa ke perhotelan, bisa ke betul. ULW dan sebagainya itu. Nah, nanti itu akan ada di jadwal MPLS Pak, tentu saja. Iya. Jadi Tapi siswa secara itu umum pasti ya? akan secara umum Oke, betul. Oke. Gitu. Lalu sejauh mana nih persiapannya? Boleh tahu enggak? Oke. Dari panitia, dari rundown ini. Ini kan masih lagi seminggu ya? Iya. Ya. Tanggal 10 sampai 12 daftar ulang, tanggal 13 kita sudah mulai untuk Kegiatan. hari pertama. Oh, hari MPLS. pertama. Oke. Ngebut nih kita Pak. Iya. Ngebut banget Waktu ini. Tiap hari nih kita tiap sekolah hari, ya Pak Agung ya. Tiap hari. Makanya Saya saya salut dengan ketua MPLS-nya ini. Salut saya dengan Mantap. tim. Gitu. Timnya sangat sulit sekali. Oh, betul. Iya. Perlu dilanjutkan nanti. Iya, ciri khas SMK 5 itu seperti harus solid. Oke. Di dalam betul, meningkatkan pengembangan ya baik itu guru dan SDM-nya. SDM. Oke. Astungkar ya. Jadi gimana persiapan panitianya? Oke, kalau dari persiapan sih saya udah cek itu satu-satu. Saya udah cek dari si acara, dari si outbound, lalu dari si pendataan siswa karena mepet sekali waktunya, perlengkapan dan si ya semua panitia Semua itu semua panitia sudah ya. saya cek satu-satu Oke. dan sudah di 70% lah ya. Oke, Ya, siap. kita ngejar 1 minggu ini biar kalau bisa 99% sebelum Oke. pra MPLS-nya nanti Iya. ya. Seperti itu. Di tanggal berapa pra-MPLS? Nah, hari Minggunya langsung pada Oh, saat hari daftar Minggu. ulang. Tanggal Iya. 12. Iya. Oke. Jadi nanti teman adik-adik yang Ya. daftar ulang itu Dengarkan. di tanggal 12 kalian sudah pra MPLS. Itu rencananya adalah sore hari pukul 3 dan nanti akan ada gladi, upacara bendera juga seperti itu dan akan ada pengumuman lebih lanjut yang berkaitan dengan MPLS seperti itu. Oke. Berarti adik-adik tadi kan dijelaskan ada daftar ulang tanggal 10, 11, sampai 12 dan 12 itu ada pra-MPLS MPLS di jam sorenya 15 di jam sore. Iya, betul Oke. jam 3 sore. Jam 3 sore. Ada pengumuman di sana. Nanti di info IG Skanema tolong dilihat untuk yang sudah lolos sosialisasi tahap 1 itu kalian bisa langsung join Telegramnya ya. Oke. Jadi akan ada pengumumannya lebih lanjut ada di sana. Oke. Gitu, Pak Indra. Iya, terima kasih Bu Iga. Pak Indra, Dengarkan. Pak Indra nggak mau nanya nih tentang gininya. Perubahan jatuh nih. MPLS dari tahun yang
Lalu sama yang sekarang. Tunggu sebentar Bu Ega. Oke. Saya cuma ingin mempertegas dulu bahwa jadwal itu siswa harus hadir ya. Oh, wajib. Wajib hadir. Karena disitulah informasi MPLS akan diberikan ya. Dan panitia akan memberikan informasi dan pendampingnya siapa saja. Iya, pasti. Bu Ega memang terkait dengan perubahan ini kan memang yang kekal itu kan perubahannya. Iya. Apa sebenarnya yang unggul pada MPLS tahun ini di sekolah kita Bu Ega daripada tahun-tahun sebelumnya? Wah. Gitu. Dengan kepemimpinan Pak Agung yang terbaru ya, saya punya beberapa ide memang yang tentu saja terima kasih Pak Agung sudah didukung ide-ide Terima kasih, Pak saya Agung. begitu ya. Karena tahun ini kita banyak sekali ada perubahan selain yang 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 pakem-pakem memang harus dari pusat. Ya. Sekarang harus ada saya sedikit lah kreasi dikembangkan gitu ya. Ya betul. Kita akan banyak games-gamesnya nanti Oke. yang berhubungan Oh. dengan prinsip MPLS, ramah, aman, menyenangkan dan bermakna. Oke. Iya, jadi Ramah, akan menyenangkan, ada dan program-program seru yang akan membuat siswa itu tidak bosan mengikuti MPLS. Jadi mereka akan mempelajari secara mendalam sedalam-dalamnya. Gitu. Jadi wajib hadir ini, enggak ada alasan enggak hadir Nggak nih. boleh, nanti karena akan ada checklist Oke. evaluasi diri. Ketat, Jadi ketat. nanti pendamping kelompok itu masing-masing akan punya checklist apakah kalian hadir terlambat 5 menit akan diberikan dikurangi poin berapa. Nanti akan diberikan kalau sampai ada sanksi itu adalah sanksi yang edukatif Edukatif, sifatnya. oke. Ya. Jadi kita akan memberikan sanksinya itu dengan ceramah seperti itu. Jadi nggak boleh ada perpeloncoan dilarang, Oke, ya, itu oke. sangat-sangat Wah. dilarang, perundungan dan sebagainya. Nanti pagi-pagi kita akan disambut oleh lagu. Oke. MPLS hari pertama lagu Apa pagi ya? ceria dan gerakan gerakan rukun sama teman ya. Betul. Oke. Pagi-pagi kita akan Wow. menyanyi bersama. Wow, menyenangkan ini. Jadinya begini Pak Indra dengan Silakan Pak Agung. Ketua MPLS. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Permendikbud yang 12 dan 2024. Jadi kita kembangkan. Jadi kembangkan tanpa keluar dari jalur apa yang sudah diprogramkan. Sesuai aturan tuh ya. Iya. Oke. Karena mengikuti ada pada pembiasaan yang ada di SMK 5, kemudian sesuai dengan lingkungan budaya yang ada di SMK 5, yaitu yang kita gali dan dikembangkan oleh Ketua DEP MPLS. Oke. Nah itu kita harapkan. Jadi kalau dulu kita banyak ceramah, jadi Iya. ceramah itu kita bisa masukkan ke dalam game-game tersebut sesuai dengan apa misalnya kegiatan kedisiplinan, Betul. tepat waktu, kemudian cara dia berbicara, walaupun betul. dalam riang gembira itu Iya, masuk iya. potensi kedisiplinan. Kerjasamanya. Iya. Jadi tidak sembarangan dia nyeletuk untuk berbicara. Betul, Nah, betul, ini betul. walaupun ada riang gembira ini kita tanamkan yang seperti itu. Oke. Selain ya game-game khusus itu kan yang kita tanamkan itu kan pendewasaan daripada siswa dalam pengenalan MPLS itu. Iya. Pertama dia harus memahami informasi terkait dengan yang lebih penting ini ya. Ya. Yaitu ya seperti tadi itu adalah media sosial. Betul. Kemudian media sosial. kita kerjasama dengan bidang narkotika. Oke. Pencegahan gitu Pak ya. Bahaya nafsa. Iya, kemudian unsur KPU. Itu Oke, pemahaman oke, sejak dini di masyarakat itu kita butuh pemahaman pendidikan pemilihan umum tentang politik. Nah, kita harus bisa. Karena kan mereka akan jadi pemilih nanti ya. Iya, Sesuai betul. umur. Pemilih awal, calon. Iya. Dia harus paham untuk hal yang seperti itu. Oke, wah. Keren sebenarnya nih. Tapi kita nanti wajib hadir pokoknya ini ya siswa yang sudah Siswa hadir. wajib sekali hadir. Iya. Nggak boleh nggak hadir Nggak boleh karena nggak hadir. besar poinnya kalau kalian tidak hadir. Iya, itu. iya. Iya. Menyesal nanti kalian pokoknya. Karena akan seru sekali. Iya, benar. Nyambung tadi Bu Iga, kira-kira berapa siswa yang akan diajak MPLS Bu Iga di SMK Negeri 5 Denpasar? Perkiraan? Sampai 700-800? Maksimal sih. Maksimal. Iya, Pak kita Gung? begini, kita sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Jadi kita kebutuhan kita siswa SMK 5 kan itu kan ada 21 rombel. 21 rombel. Iya, jadi terisi 36 siswa dalam satu rombelnya kan gitu. Nah, jadi kita bisa hitung. Wah, jadi 756 ya. 756. 36 kali 21. Bayangkan
Itu. Kalian punya teman 700-an. Ya ini ya. Makanya nanti Betul. Jadi SMK 5 tuh menjadi rebutan ini. Jadi yang melamar itu hampir 1.500. 1.500 siswa. 2 kali lipat. Iya, jadi dengan sistem SBMB yang sekarang ini ya perlu diinformasikan kepada masyarakat. Jadi Ya. jangan menyalahkan sistem, jangan menyalahkan sekolah. Iya. Nah, inilah tugas orang tua, saling berkomunikasi, Oke. mencari informasi yang tepat, sasaran untuk informasi SPMB yang sesungguhnya. Oke. Nah, dari situlah kita melangkah kepada MPLS yang akan kita lakukan. Oke. Jadi betul-betul bagus sekali sekarang Iya, ini untuk baik itu penerimaan siswa barunya, kemudian sistem MPLS itu luar biasa, sangat menarik. Tidak ada yang disebut dengan pencegahan bullying, kemudian tidak ada yang sifatnya kekerasan. Baik itu Oke. kekerasan fisik, Perpeloncoan ada. perpeloncoan itu tidak ada. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan dalam Ya. MPLS ini. Untuk di SMK 5 itu harus wajib membawa tumbler. Oke. Itu yang gitu. Ini ya. program nanti pemerintah akan ada juga di ya. fakta integritasnya Fakta juga, Pak. integritasnya kita akan berikan wajib pada saat- tumbler. Wajib tumbler. Iya. Bawa bekal kotak bekal lunchbox gitu ya, makan. lunchbox. Iya, Tas lunchbox-nya, belanja. tas Tas belanja. dan tidak boleh membawa tas kresek di SMK 5. Nggak boleh. Yang bersifat plastik nggak boleh di SMK Zero 5. plastik. Iya. Minum-minuman yang manis-manis itu udah dilarang SMK 5. Keren. Iya, dilarang. Berarti itu. termasuk gaya hidup sehat ini. Harus gaya hidup sehat. Semua stakeholder ya, Pak. Stakeholder yang ada di Guru, SMK. pegawai, Itu semua buat tumbler. siswa Oke. apalagi. Wah, 700. Ya, semoga Bu Iga dan teman-temannya bisa menghandle ya kalian Pasti, semua yang Kak. 700 kepala Kan ini. sama Pak Indra juga sebagai wakil ketua. Pasti dong. Bu Iga, tadi Ya. kan terkait dengan ada materi wajib di MPLS, Betul. ada 7 saih gitu ya. Kaih, Oh, kai. kaih Pak. 7 saih. Mamang. Sengaja. Iya. 7 Habis kai, itu, 5S ya. dan apa? Pagi Bijak ceria. bermedia sosial dan pagi ceria. Pagi ceria. Nah, kalau terkait dengan berita selama ini kan bahwa ada masih rasa-rasa kekerasan dalam PLS itu. Strategi Bu Iga menghindari atau mencegah adanya pembulian itu bagaimana Bu Iga? Oke. Ada nggak sedikit informasi sehingga semua siswa itu dan saya pun oh ya ini aman dan nyaman nih sekolah nih. Oke. Ah gitu. Ya. Sebelumnya Pak Indra ada tambahan dari Permendikdasmen 2 lagi. Oke. Untuk materi utamanya itu adalah materi gerakan ASRI dan Oke. juga gerakan rukun sama teman. Rukun sama Jadi teman. totalnya Oke, ada oke. 6 materi Ada 6. utama Oke, yang oke, wajib oke. ya. Oke. Lalu kemudian kalau Pak Indra bilang gimana sih caranya untuk biar tidak ada sampai berpeloncoan, Iya, betul, bullying betul, gitu. betul. Kalau guru sih kami sudah yakinkan pas kita buka fakta integritas guru juga. Oke. Nanti guru Oke. dilarang sekali melakukan perundungan dan bullying. Betul. Lalu kemudian siswa juga pada saat daftar ulang itu akan diberikan fakta integritas yang menyebutkan untuk dilarang melakukan perundungan dan bullying. Jadi jika sampai ada pelanggaran seperti itu adalah masuk ke pelanggaran berat. Oke, Ada oke. nanti kita sudah bikinkan juga Pak Indra ketentuan sanksi, ketentuan umum, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, itu kita Oke, bikinkan oke, oke. poinnya semua. Kalau sampai pelanggaran sampai ke bullying Iya. itu sudah pelanggaran berat, itu. Oke. Langsung bisa dikeluarkan, udah nggak cocok Wah, lagi tuh jadi siswa berat, SMK 5. berat, Ya Pak berat. Agung ya. Gitu. Berat. Tolong didengar nih ya adik-adik Iya, kita semua sudah ya. bikinkan aturan seperti itu. Oh, udah jelas. Nanti kita ada barcode-nya tentang Oke. aturan dan pasal-pasal yang berhubungan dengan ketentuan umum jadi calon siswa MPLS di sini gitu. Oke, Iya. oke. Wah, adik-adik ini harus diperhatikan ya. Ada aturan itu harus dilakukan gitu karena ada konsekuensi nanti atau sanksi yang akan mengikuti. Apalagi pembulian berat tuh. Berat itu bisa kasus. diberhentikan itu. Iya. Apalagi kita itu gugusnya itu mengkerut itu nggak banyak Oke. kita. Dalam satu gugus itu sedikit-sedikit. Jadi Oh, kita akan jadi lebih gampang detail menemukan gitu ya? Iya. Jadi kita akan lebih gampang menemukan kasusnya, Kasus siswanya ya, yang mana oke. yang Yang bermasalah mana, karena oke. dengan jumlah yang sedikit kita pendampingnya ada 2. Mungkin nanti Fokus gitu ya? Iya, karena kan sekarang OSIS jadi diperbantukan ya. Kalau misalnya kita kekurangan baru boleh Baru menggunakan boleh, oke, OSIS. oke, Itu pun oke. OSISnya harus ketat Pak emang seleksinya kan. Oke. Tidak ada riwayat pernah membuli dan sebagainya seperti itu. Iya. Wow. Keren. Ya. Itu ada di pasal 17 Pak Indra. Wah, langsung ada di aturan. Nanti juga akan ada rapot Pak
di Rapot pasal MPLS. 18 itu ada raport evaluasi di mana kita sebagai tim panitia MPLS wajib membuat raport yang akan dikirimkan selain ke orang tua siswa, kita akan juga mengirimkan ke dinas nantinya. Oh gitu. Iya. Berarti ada nanti komunikasi dua arah ya dengan siswa dan orang tua gitu ya. Iya, karena emang pelibatan orang tua kan wajib Oke. di MPLS ini begitu. Oh. Makanya Nah. kita bagus banget nih program dari Pak Agung membuat sosialisasi pertama lewat podcast dulu. Oke, untuk sosialisasi kan gitu ya. Sosialisasi pertama Iya. gitu. Jadi ini adik-adik harus jadi perhatian ya. Orang tua diajak nih, jangan main-main ini ya. Iya. Orang tuanya diajak. Dan Iya, kita libatkan untuk MPLS orang tuanya. mungkin ada kegiatan mengundang Iya, nanti ya, nanti- Pak Gong? nanti Ada kan ya. kita- Oh, oke. kita. Iya. Kemudian nanti kalau saya nambahkan lagi di pagi ceria itu, Oke. tidak harus olahraga saja kan. Kita punya jurusan seni. Mungkin senam ceria itu mungkin ada yang berkolaborasi dengan seni. Oke. Lebih baik begitu. Iya, iya, Karya gitu ya Pak ya. Iya, misalnya rejang gitu kan bisa tuh. Oh, yang laki-laki gopalo gitu kan. Itu Boleh, bagian boleh, daripada boleh. Iya, olahraga iya. itu. Seru Pak, seru. Itu bagian daripada olahraga. Iya, iya, Saya seni catat nih Pak, dapat, sekarang saya catat nih Pak. Iya. seni dapat, olahraga dapat. Dapat gembiranya Gembiranya masuk. dapat. DKV-nya masuk, nanti DKV-nya dipublikasikan Iya, ya. dipublikasinya. Tim Itu DKV. luar biasa. Ini tim Daki minta tolong tim ini. Tugas kalian bantu memviralkan. Wah. Ya bagus-bagus ya. Ya itulah awal dari nanti kita berjalan seirama nanti Betul, lihat betul. dari perkembangannya. Tentu Itu banyak. dengan arahan dari Pak Gong ya. Iya, nanti kita selalu Oke. untuk memantau daripada kegiatan itu. Kita semua Iya. memantau dengan tim yang ada di SMK 5. Oke. Siap. Baik Pak Gong. Sedikit informasi Pak Gong. Nanti bagaimana untuk kami ketahui juga dan siswa indikator bahwa MPLS itu terlaksana dengan baik. Sehingga kami bisa tercapai. Gitu. Apakah ada itu Pak Gong? Iya. Jadi yang pertama itu kan kita buat programnya dulu. Betul. Program yang dibuat oleh tim MPLS nanti kita ya share kepada siswa. Nanti siswa juga berkomunikasi dengan orang tuanya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kita membuat ya seperti tadi kita membuat telegram masuknya. Oke, untuk komunikasi gitu ya. Komunikasi, kemudian kita membuat sebuah kelompok-kelompoknya. Nanti yang ketiga itu baru kita pra. Oh, Nah, pra. nanti. Oke. Kalau keberhasilan itu kita tentukan kan dari siswa yang menentukan keberhasilan itu. Oh, ada umpan balik? Iya, ada umpan balik. oke, Jadi oke. siswa dan kita pun juga membuat titik bagaimana masalah checklistnya, Checklist. apa yang harus kita Evaluasi perbaikan. Ini evaluasi. Segala sesuatu itu kita evaluasi. Oke. Dan dari evaluasi itulah menuju perbaikan-perbaikan, Oke. menuju kebaikan kita bersama. Betul. Itu. Karena memang kan tidak ada yang sempurna ya. Kita selalu berusaha untuk berbenah gitu ya kekurangan-kekurangan itu. Tapi kita selalu berusaha untuk yang terbaik untuk kalian semua juga ini. Kami melakukan ini walaupun ya capek sih memang, tapi ya inilah kewajiban kami ya di sekolah, khususnya di SMK Negeri 5 Denpasar bersinar. Bu Iga, ini terkait dengan komunikasi dengan orang tua. Ada strategi khusus. Tadi kan ada Telegram tuh. Ya. Itu kapan di-share itu? kira-kira? Telegram hanya untuk siswa ya Pak. Oh, antar siswa. Oh, Iya. kalau orang tua lain nanti. Orang kita kan disosialisasikan. Sekarang seperti ini kan contohnya sosialisasi juga. Oke, Nanti ada oke. dibikin spanduk juga Oke. yang berkaitan dengan prinsip MPLS. Jadwalnya juga akan ada di spanduk seperti itu. Oke, Iya. ya. Jadi ini momen ini bisa dilihat sama semua orang tua dan siswanya ya. Iya. Wajib ini. Oke. Adik-adik sekalian kan sudah banyak informasi yang diberikan tadi. Nah, saya ingin mendengar harapannya Pak Agung Astara dengan adanya MPLS ini khususnya di SMK Negeri 5, bagaimana Bapak? Harapan ke depan bahwasanya MPLS ini kan memang betul harus dilaksanakan di sekolah. Tapi mungkin setiap sekolah mungkin ada kendala. Ya, Yang pertama itu kan biasanya tempat, nah Oke. gitu ya. Kita punya tempat terbatas. walaupun lebar tapi terbatas karena jumlah siswa. Betul. Nah mungkin ke depannya kalau ada misalnya momen-momen yang bisa dilaksanakan keluar, nah Ya. seperti itu ya, seperti kita melaksanakan momen keluar untuk pengenalan masyarakat di sekitarnya, Oh, hal-hal yang ya bersih-bersih gitu kan bisa. Nah itu ya mudah-mudahan
tanpa mengurangi rasa hormat dari Ya. materi yang ada. Ya, ya. Itulah tugas utama kita. Nanti tidak sih yang banyak bermasalah untuk hal Oke, seperti itu. oke. Yang penting kita bisa laksanakan dengan baik dengan tim, pasti akan Pasti bisa lancar. kita Oke. Secara lancar ya Pak secara ya. lancar. Tidak perlu bersusah-susah dengan hal yang seperti itu. Memang Oke. sudah harus Program tiap dilaksanakan. tahun ya. Ya, ya. Dengan Agenda tiap program Ya, dan harus reguler kita ini memang. laksanakan. Iya. Kita harus berpikir secara maksimal untuk tujuan utamanya adalah kemajuan Oke. dari kita semua. Ya. Baik, sangat optimis ya para adik-adik sekalian ya. Lanjut saya ke Bu Iga. Nah, kalau Bu Iga, apa harapannya Bu Iga kepada siswa ini dalam melaksanakan MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar ini? Harapan dari saya semoga panitianya juga sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi tinggal siswanya aja sekarang. Siswanya, oke. Semoga oke. bisa mengikuti seluruh aturan yang sudah kami lakukan, karena kalau sudah dilakukan semuanya pasti happy ending Happy dan ending. menyenangkan. Hore. Ya. Oke. Udah, pas. Ya, baik. Oke. Terima kasih Bu Iga, terima kasih Siap. Bapak Gong Astara. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semuanya sudah mendengar. Wajib ini dipahami, diperhatikan, dicatat bila perlu ya, agar kita sama-sama menjaga MPLS ini lancar. Kami sudah menyiapkan rencananya, Anda tinggal melaksanakannya dengan baik, menyenangkan, dan ceria. Saya kira demikian pada momen ini ya Bu Iga ya, Pak Gong ya. betul. Mm-mm. Sampai ketemu nanti di SMK Negeri 5 Denpasar Bye-bye. bersinar. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih semua tim dan sampai di sekolah.